menjaganya insyaallah. Ini jimat kita ini pada malam hari ini, semoga Allah menjaganya insyaallah. Pada malam hari ini kita insyaallah dengan keberkahan bulan Maulid, dengan keberkahan daripada Maulid pada malam hari ini, kita dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syair disebutkan tadi dalam qasidah, Innal Habibal Mustafa, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah yang terpilih. Nabi Muhammad juga Rasul, Nabi Muhammad juga Nabi, tetapi dia yang terpilih, terbaik dari yang terbaik. Dzu ra'fatin wa dzu wafa, yang mana Nabi Muhammad adalah orang yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di syair yang berikutnya, wa dzikruhu fihi syifa, yang mana mengingatnya adalah obat untuk kita semua. Idza tamada bil ilali, apabila kita tertimpa penyakit, obatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad tidak berupa obat? Yang mana Nabi Muhammad adalah obat daripada segala penyakit yang ada di dunia ini. Nabi Muhammad adalah obat daripada segala penyakit di dunia ini. Di dalam kisahnya, bahwasanya satu daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Thauban, yang mana ketika apabila menghadiri majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Thauban ini selalu duduknya di depan. Beliau adalah orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban kalau ada daras, kalau ada pembelajarannya Nabi, majelisnya Nabi Muhammad, duduknya paling depan, sehingga Nabi selalu melihat kepada Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu wa arda. Sampai-sampai Nabi di suatu ketika dalam majelisnya menjelaskan tentang keindahan surga. Bagaimana surga yang dipenuhi dengan keajaiban, yang dipenuhi dengan kubah perak yang dalamnya berisikan istana emas, yang mana orang-orang di surga ini saling berhadap-hadapan. Tidak ada yang saling membelakangi orang surga ini. Saling berhadap-hadapan kesemuanya dan nikmatnya, yang mana setiap orang mendapatkan pendamping daripada bidadari. Ini adalah kemuliaan daripada orang-orang surga. Diceritakan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Yang satu para sahabat membayangkan yang namanya surga, masya Allah. Semoga aku daripada penduduk daripada makhluk surga. Yang satu sahabat begitu, semua kebanyakan daripada sahabat begitu. Kecuali adalah Sayyiduna Thauban. Sayyiduna Thauban ketika Nabi Muhammad, yang seharusnya kalau kita mendengar tentang surga itu bahagia, Sayyiduna Thauban menangis, sedih. Sayyiduna Thauban menangis, mengeluarkan air mata yang luar biasa Sayyidina Thauban ini. Sehingga setelah pulangnya dari majelis, Sayyidina Thauban merenungkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang bagaimana surga, tentang bagaimana ini dan bagaimana. Sampai di keesokan harinya, ketika dalam majelisnya Rasulullah SAW, yang harusnya itu ada tempat duduk Sayyidina Thauban, yang biasa duduk di depan, ini tidak ada Sayyidina Thauban. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai Rasulullah penasaran, bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, katanya Rasulullah, kemana ini satu daripada sahabat kita, Sayyidina Thauban ini kemana? Sudah beberapa hari kita tidak melihat daripada wujud daripada Sayyidina Thauban. Ya Rasulullah, katanya para sahabat, sesungguhnya Thauban sedang sakit ya Rasulullah. Thauban sekarang sedang sakit. Ya Rasulullah, ayo, apabila Rasulullah ini kalau ada yang sakit, gercep, gerak cepat, langsung menuju kepada orang yang sakit. Apalagi lebih-lebih itu adalah para sahabatnya. Rasulullah jalan langsung menuju kepada rumah daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumahnya, Sayyidina Thauban terlihat kurus, kering. Matanya ini bahkan terlihat lubang-lubangnya, istilahnya cekung matanya, sampai terlihat tulangnya, luar biasa. Rasulullah melihat Sayyidina Thauban seperti itu kaget. Wahai Thauban, kenapa keadaanmu sampai seperti ini? Katanya Rasulullah. Ya Rasulullah, jawabannya Sayyidina Thauban, aku teringat akan perkataan tentang surga ya Rasulullah. Kenapa wahai Thauban tentang surga ini? Harusnya aku bahagia, kok sampai kau sakit seperti ini wahai Thauban? Ya Rasulullah, surga luar biasa, surga indah ya Rasulullah. Tetapi katanya Sayyidina Thauban, apakah aku layak untuk masuk dalam surga ya Rasulullah? Apakah aku adalah orang yang termasuk dalam surga ya Rasulullah? Mungkin ya Rasulullah, kalau di dunia aku bahagia bisa bertemu denganmu ya Rasulullah, aku bisa berkumpul duduk denganmu ya Rasulullah. Tetapi bagaimana nanti di akhirat ya Rasulullah? Seandainya aku pun masuk surga ya Rasulullah, seandainya aku masuk surga, katanya, surganya aku pasti beda dengan surganya engkau ya Rasulullah. Engkau pasti di paling tinggi yang jauh di atas sana, sementara aku berada di yang paling bawah.
Itu pun kalau aku beruntung masuk surga ya Rasulullah. Kalau seandainya aku di neraka, tambah nangis Sayyidina Thauban. Tidak bisa ngomong, tidak bisa melanjutkan pembicaraannya. Ketika itu Rasulullah berdoa untuk Sayyidina Thauban, sehingga diturunkan ayat yang mana ayat ini dapat menenangkan Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu wa ardha. Yang mana ayat ini bisa untuk menjadikan dalil daripada mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan ayat ini, Sayyidina Thauban senang, dijanjikan akan masuk surga, akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh Sayyidina Thauban. Besoknya datang lagi ke majelis sehat, alhamdulillah, sampai akhirnya dari badannya yang kurus sampai menjadi gemuk luar biasa. Sebab apa? Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau seandainya tidak kumpul dengan Rasulullah sedih sampai sakit. Begitu mendengar dapat janji kita akan berkumpul dengan Rasulullah, langsung kembali sehat. Rasulullah adalah obat untuk kita semua. Rasulullah lebih-lebih obat untuk kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam hari ini kita termasuk daripada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita tentu akan duduk tenang dengarkan yang namanya tausiah, namanya taklim, karena taklim ini luar biasa. Yang mana sebab husnul khotimah adalah salah satunya kita mendengarkan tenang khusyuk dalam majelis ilmu. Al Habib Salim bin Abdullah Asy'ari pernah berkata bahwasanya aku takutkan dua hal orang meninggal dalam keadaan yang su'ul khotim. Dua hal gampang orang meninggal dalam keadaan yang su'ul khotim. Yang pertama kapan? Yang pertama orang itu banyak bicara ketika orang sedang adzan. Ada orang sedang adzan, orang itu bicara dengan sendirinya, tidak mau menjawab adzan. Ini aku takutkan, katanya Habib Salim Asy'ari, bahwasanya nanti orang ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau orang tersebut banyak bicara, banyak guyon di dalam majelis taklim, majelis ilmu. Kata Habib Salim apa? Aku takutkan kedua orang ini akan meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ya na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindungi daripada itu semua dan kita dimatikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Insyaallah pada malam hari ini alhamdulillah banyak para habaib, banyak daripada thalabul ilm, wabil khusus dari keluarga Habib Soleh dan juga Kiai Thaifur, insyaallah akan menerangi hati kita, mengobati hati kita daripada yang namanya ilmu. Dan berikan kesempatan kepada beliau-beliau, insyaallah dimulai dari akhina kiram Al Habib Hadi bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh bin Muhsin Al Hamid, fa alaihi falyatafaddal mashkura.